A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu bermula beberapa istri yang ditalak. Istri yang ditalak yatarabbasna itu seharusnya menunggu siapa al mutallaqat, menunggu yang tadirna, yakni seharusnya menunggu siapa al mutallaqat bi anfusihinna dengan beberapa dirinya al mutallaqat, menunggu anin nikahi dari pernikahan, anin nikahi dari pernikahan. Jadi orang kalau lah ditalak jangan langsung keburu nikah, nunggu berapa salah satu kuruin di dalam beberapa kuru, di dalam beberapa kuru atau 3 sucian ya, 3 kali suci. Tamdi yang melewat apa salah satu kuru min hinit tolaki dari ketika menjatuhkan talak, dari ketika menjatuhkan talak, dari mulai menjatuhkan talaknya itu dihitung nunggu sampai 3 kali sucian. Lafat quru tadi jam'u qur'in, itu jamaknya lafat qur'in bi fathil qafi, dengan fathahnya qaf, qur'in pakai fathah. Maknanya wa huwa bermula qur'in at-tuhru itu suci, awil haidu atau haid. Jadi ada 2 makna, bisa suci, bisa haid. Kalau suci berarti maknanya 3 kali sucian, kalau yang makna haid berarti 3 kali haid. Ya, ini di dalam pembahasan ini aifihi kaulani, bermula 2 pendapat. Wahada bermula ini yatarabbasna itu fil madkhuli bihinna, itu di dalam madkhul bihin. Madkhul bihin itu wanita yang dijima, wanita yang dijima apa bihinna dengan mutallaqat. Amma ghairuhunna, adapun bermula selaine al madkhuli bihin, selain yang tidak digauli oleh suaminya, fala iddata, maka itu tidak ada iddah itu maujud, tidak ada iddah itu maujud alaihinna atas ghairihin. Kenapa? Liqaulihi, karena firman-Nya Allah, rupanya fama lakum alaihinna min iddah. Wa fi ghairil aisati, dan di dalam selainnya perempuan yang monopos, di dalam selainnya perempuan yang monopos. Monopos itu sudah tidak haid lagi. Wasaghiratu, dan yang masih kecil atau masih gadis ya, yang belum nikah. Fa'iddatuhunna, maka bermula iddahnya Aisyah wasaghirah, orang yang monopos sama anak gadis itu iddahe
Salah satu asyurin itu 3 bulan. Ditunggu sampai 3 bulan. Wal hawamilu, dan selainnya beberapa wanita hamil. Kalau wanita hamil ditalak maka iddahnya berapa? Fa'iddatuhunna, maka bermula iddahnya hawamil ayadokna itu bahwa melahirkan siapa? Al hawamil, sampai lahir anaknya. Kalau ditolak istrinya tadi, ya ditolak suaminya tadi masih kandungannya umur 3 bulan, berarti masih sisa berapa bulan? Kalau normalnya 9 bulan berarti nunggu 6 bulan biasanya lahir. Nah, waktu lahir anaknya itu baru boleh melakukan pernikahan. Ini penting ya, dan kamu ini khususnya yang harus tahu adalah ini, kaum Hawa ini harus tahu. Kaum Hawa harus tahu hukumnya, sehingga nanti kalau ya naudzubillah min dalik, kalau andaikan apa namanya diceraikan, coba yang cewek jangan ngomong sendiri, jelek jadinya kalau di syuting apa namanya ngomong sendiri itu. Jadi seakan-akan itu nanti di komen netizen itu kan, itu muridnya tidak beradab, itu gurunya nerangin kok dia kok bunyi sendiri. Wah, ini di komen, hati-hati. Jadi yang anggun gitu kalau ngaji itu kan. Enggak, besok pula yang cowok. Mau mana kok cuma orang 3 itu? Apa bahaya itu? Wah, jadi mak yang absen dewek-dewek. Mana awak, anak awak enggak ada. Kan? Besok ini situ dulu. Mana tadi? Hamlahunna, pada hamil atau janine al hawamil tadi. Kama fi surati tolaki, seperti halnya di dalam surat at-tolak. Wal imai, dan selainnya beberapa perempuan budak amat. Fa'iddatuhunna, maka bermula iddahnya si ima itu. Ima itu jamak ya, jamak dari amatun. Qur'ani itu 2 kali sucian. Ya, kalau budak ditolak sama suaminya, maka menunggunya untuk melaksanakan pernikahan itu berapa? 2 kali sucian. Bisunati, dengan dalil hadis. Bisunati, dengan dalil hadis. Yang belum masuk tuh silakan masuk, keburu selesai. Wala yahilu, dan tidak halal lahuna bagi al-mutallaqat ayaktumna, apa bahwa menyembunyikan siapa al-mutallaqat ma pada sesuatu khalaqa yang telah menciptakan atau menjadikan. Masuklah yang di luar, jangan malu-malu. Allah, pada Allah. Bukan ya, jadi salah pula. Khalaqa, yang telah menciptakan, Allahu, siapa? Allah, fi arhamihinna, di dalam beberapa rahimnya al-mutallaqat. Jadi istri yang sudah dicerai tadi itu tidak boleh menyimpan rahasia yang ada di dalam perutnya. Jadi kasusnya macam ini, kasusnya Ali, kasusnya macam ini. Jadi ada orang nikah, tapi setelah nikah berhubungan. Nah, waktu sudah berhubungan itu diceraikan. Sudah hubungan, cerai. Nah, waktu cerai itu tadi akhirnya gini, yang perempuan tuh, abang ini lah tidak mau lagi
maksudnya tidak mau tanggung jawab lagi kan soalnya lah cerai. Ini kayaknya awak tuh mulai hamil, masih umur berapa apa berapa mungkin baru berapa hari gitu kan. Dia sudah mual-mual. Nah, akhirnya ketika dia tahu semacam ini, akhirnya sama dia ditutupi. Supaya apa? Biar dapat suami baru. Maksudnya setelah dapat suami baru supaya orang tuh mau nikahi dan seketika nanti dikiranya anak dalam kandungan tuh dikiranya anaknya suami baru. Padahal itu anak dari suami lama. Nah, makanya di situ Allah menjelaskan jangan disimpan rahasia itu. Makanya harus ada apa namanya? Bahasanya harus ada ini apa namanya? Iddahnya. Nah, iddahnya itu harus nunggu. Kalau dia hamil berarti nunggunya orang lain boleh nikahi cewek ini itu kalau dia sudah lahir. Tapi kalau dia apa namanya? Suci atau dia itu tidak ada hubungan badan dengan suami yang dulu. Nah, itu yang di atas itulah lengkap itu. Nunggunya berapa? Tiga, 3 bulan. Nunggu 3 bulan dulu, kayak baru itu baru boleh dinikahi. Nah, ini penting sekali dipahami betul oleh khususnya santri-santri putri. Biar nanti kalau ya naudzubillah min dzalik, tapi kalau misal itu akan terjadi, kita sudah mempunyai ilmunya. Yang putra apa tidak wajib tahu? Wajib tahu. Barangkali ada yang nanya, jadi harus tahu. Soalnya ini kita tidak bakal lepas soalnya besok kita tuh nak nikah semuanya gitu. Nah, fi arha ya saya doakan yang jawab tadi semoga nikahnya tuh sudah mapan gitu ya. Amin. Minal waladi yakni anak. Maksudnya menciptakan sesuatu yang ada di rahim itu maksudnya yang berupa anak awil haidi atau haid tadi. Ingkunna jika ada siapa al mutallaqat yu'minna itu beriman siapa al mutallaqat billahi dengan Allah. Iman dengan Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna bermula beberapa suaminya atau pasangannya si al-mutallaqat. Azwajuhunna yakni beberapa suaminya al-mutallaqat. Ahaku itu lebih berhak biraddihinna dengan mengulangi atau balik siapa al-mutallaqat biraddihinna dengan apa bahasanya? Balik lagi dengan apa ya? Mengulangi si mutallaqat tadi bimurojaatihinna dengan merujuk al-mutallaqat aba gitu waza wazawa waza wazat wazata wazauta oh walau abaina walaupun apa namanya melarang siapa mutallaqat walaupun si mutallaqat tadi tidak mau tapi suami berhak untuk merujuk dek tidak jadilah dek nampaknya kalau cerai itu baru semalam bela kedinginan jadi tidak sanggup abang cerai macam ini kayaknya tidak akan mampu hidup tanpa kamu gitu kan
Nah, akhirnya rujuk. Nah, rujuk itu boleh. Rujuk tadi boleh. Kalau talaknya tadi masih talak-talak belum talak masih boleh rujuk. Talak satu sama talak dua tadi. Fidzalika di sana zaman iddah ai fi zamani tarabusi, yakni di dalam zamannya menunggu tadi. Zamannya menunggu selama tadi baru menunggu itu suami boleh untuk di tengah-tengah menunggu iddah tadi itu dia ngatoi nak rujuk sama istrinya tadi. In aradu jika mengharapkan siapa In aradu jika mengharapkan siapa azwajuhun para suami tadi islahan pada baikan, islahan pada baikan ay damai. Alah dek, kita kemarin cerai gara-gara piring kita kesenggol pecah, gara-gara piringnya pecah, kita saling menyalahkan, akhirnya kita cerai. Masuk segampang itu. Damai bela kita ya. Yalah bang, adik juga mikir macam itu. Ngapa pula cerai gara-gara piring pecah? Jadi ya adalah damai. Nah, tidak apa-apa. Bainahuma di dalam antara suami istri. La dararal mar'ati tidak membuat susah perempuan. Yang penting jangan menyusahkan si perempuan tadi. Wa huwa bermula in aradu islaha. Tahridun itu apa namanya? Tahridun itu penyemangat ala qasdihi atas menuju islah. La syarto tidak syarat li jawazi raj'ati kepada bolehnya rujuk. Jadi in aradu islah itu dijelaskan di situ bukan gara-gara syarat. Kalau pengen rujuk syaratnya harus damai, dak. Itu tuh cuma sebagai penyemangat baik supaya orang itu rujuk. Wahada bermula ini maksudnya ini apa? Ini ayat itu wabu ulatuhunna ahaqqu biraddihinna itu. Itu fitolaki itu di dalam tolak ar-raj'i yang berbangsa tolak raj'i, tolak yang bisa merujuk kembali, yaitu kapan? Talak satu dan talak dua. Kalau talak tiga itu namanya talak bain. Talak bain itulah tidak bisa balik lagi. Bisa balik lagi itu tapi syaratnya agak nyesek. Nyeseknya kayak mana? Lah kayak mana? Bini itu tadi cerai kan? Talak tiga. Cerainya tadi, kalau kamu ingin balik lagi sama istri itu harus dinikah orang lagi. Tidak cukup dinikah sama orang lagi, harus si mantan istri ini harus berhubungan badan sama suami barunya, dan tidak cuma berhubungan badan, harus seperti ketika benang bertemu dengan jarum. Nanti kalau sudah itu, nah dicerai sama si suami yang baru itu, nah itu kamu baru boleh nikahi lagi. Tapi tadi harus diicip sama orang dulu. Nah makanya jangan basing-basing. Besok tuh kalau punya bini jangan gampang-gampang marah dikit langsung cerai. Akhirnya habis nyicil-nyicil yang satu, besok lagi dua. Tapi orang kiri kadang basing banget ngomong nanti kan. Cerai dek, cerai terus. Kadang tuh orang tidak sadar gitu. Itu kalau di dalam kehidupan itu kayak tidak ada apa-apa gitu, nggak ada pengaruh gitu. Padahal dalam keluarga tuh cerai bolak-balik, tapi tidak kerasa. Contohnya gini, kau sampai keluar rumah awak kayak ngantar batu bara kau, awas jatuh talak. Bininya betul lah keluaran. Nah itu keluar, itu tuh kalau dia keluar betul jadi talak, walaupun suaminya tadi bunyinya awas deh kalau emang keluar, berarti itulah talak. Berarti itu namanya talak yang digantungkan.
Nah, makanya hati-hati. Suami itu pokok semarah apapun, tahan baik, tidak usah pula nak mikir talak-talak itu sudah usah. Yang penting sabar. Gitu. Sampai mana tadi? Wa ahaku bermula lafat ahaku la tafdila. Itu tidak ada yang melebihi. Tidak ada kelebihan itu maujud fihi di dalam. Tidak ada kelebihan itu maujud fihi di dalam ahaku. Izlahako, karena tidak ada hak itu maujud li ghairihim, kepada selainnya azwajuhunna. Maksudnya di situ kan pakai pakai isim tafdil. Isim tafdil itu mempunyai makna lebih. Suami lebih berhak untuk menggugat atau untuk rujuk. Bukan berarti ini tuh mempunyai makna kelebihan, tapi memang tidak ada hak lagi selain untuk para suami. Fi nikahihinna, di dalam menikah atau mengulangi nikah pada al-mutallaqah tadi, fil iddati, di dalam iddah tadi, di dalam iddah. Walahunna wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi